Om Swastiastu. Masih tentang keagungan Bhagavad Gita, kita mengerti bahwa umat Hindu sulit sekali untuk mendapatkan Caturveda, sehingga untuk mempelajari pengetahuan rohani kita memerlukan kitab suci yang menjadi pegangan kita. Dan kitab suci Bhagavad Gita adalah satu-satunya kitab suci yang sangat mudah dicerna atau sangat mudah dipahami, karena termasuk dalam bagian itihasa atau dalam bentuk cerita. Dalam Sara Samucaya juga dijelaskan bahwa untuk mengerti Caturveda kita memerlukan Purana dan Itihasa. Purana ini adalah rangkaian cerita-cerita kuno yang terjadi di masa lampau yang tersusun di dalam kitab yang bernama Purana. Kemudian Itihasa ini adalah cerita sejarah, dua kisah besar, yakni Mahabharata dan Ramayana. Dan Bhagavad Gita adalah bagian dari kisah Mahabharata pada saat menjelang perang Kurukshetra yang ada dalam bagian Bhisma Parwa. Hal yang serupa juga dinyatakan dalam Wayu Purana, bahwa mengerti Weda itu diperlukan Itihasa dan Purana, karena kepribadian Weda sangat takut dengan orang yang tanpa melalui perantara kitab-kitab Purana dan kitab-kitab Itihasa. Lantas dia mempelajari Weda karena mempertimbangkan kecerdasan manusia, khususnya di zaman sekarang, sangat sulit menerima kiasan-kiasan dalam kitab-kitab suci Weda. Dan untuk Bhagavad Gita sendiri, Sri Krishna menyatakan bahwa Bhagavad Gita adalah Iti Guhya Tamam Sastra, yaitu sastra yang membahas bagian-bagian rahasia dari kitab suci Weda. Apakah bagian-bagian rahasia tersebut? Bagian-bagian rahasia tersebut meliputi Iswara atau penguasa, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Tuhan. Jadi Bhagavad Gita juga memberikan keterangan yang jelas mengenai Tuhan yang Maha Esa, bagaimana beliau, bagaimana kemahakuasaannya, dan bagaimana cara mencapai kepada Tuhan. Kemudian mata pelajaran tentang Sang Roh atau jiwa atau diri kita, makhluk hidup, juga dibahas dengan sangat jelas, menerangkan bahwa kita ini adalah bagian dari tenaga utama Tuhan yang bertugas sebagai pelayan yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tentang alam semesta. Alam semesta ini meliputi dunia material dan dunia rohani. Karma yaitu kegiatan manusia. Ada kegiatan baik, ada kegiatan buruk, dan ada kegiatan yang sepenuhnya tertuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dibedakan di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan yang terakhir itu adalah waktu. Jadi kala ini adalah pokok bahasan dalam mata pelajaran Weda yang juga dibahas di dalam Bhagavad Gita mengenai kurun waktu alam semesta dari penciptaan sampai akhirnya nanti ada peleburan. Jadi pokok-pokok bahasan ini yang ada di dalam Weda yang merupakan rahasia dan sulit sekali ditemukan dengan kecerdasan yang standar, khususnya orang-orang zaman Kali Yuga saat ini. Hal ini dapat dimengerti dengan mempelajari Bhagavad Gita dan Purana-Purana. Karena itu amat penting sekali kita menaruh perhatian yang dalam terhadap kitab suci Bhagavad Gita ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian-kepribadian besar seperti Dewa Siwa juga menyarankan manusia untuk mempelajari Bhagavad Gita. Ekam Sastram Dewaki Putram Gita. Jadi beliau mengatakan bahwa hanya ada satu sastra yang perlu dipelajari, yaitu Dewaki Putram Gita, yaitu sastra yang disampaikan oleh putra Dewaki, Krishna. Dan inilah keberuntungan kita sebagai umat Hindu yang sejak awal menggunakan Bhagavad Gita sebagai landasan pengetahuan atau tatwa di dalam kehidupan beragama. Walaupun pada dasarnya agama ini mencakup berbagai macam sumber, bukan hanya dari Bhagavad Gita, namun ketika Bhagavad Gita dijelaskan sebagai Iti Guhya Tamam Sastram,
maka segala hal yang ada di dalam sastra-sastra yang lain sudah terangkum dengan jelas di dalam Bhagavad Gita. Bisa kita pelajari dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana panduan-panduan hidup, bagaimana etika-etika atau moralitas itu diajarkan di dalam Bhagavad Gita. Kalau kita bicara tentang agama, yang terpenting itu adalah bagaimana orang mengembangkan mentalitas yang baik dari ajaran yang diajarkan dari sebuah agama. Nah, kalau hal ini tidak sampai, tidak menjadi landasan seseorang dalam menjalani hidup, maka kegagalan dalam beragama ini sudah terlihat. Nah, kalau kita sebagai umat Hindu sekarang menjadikan Bhagavad Gita sebagai panduan yang tepat untuk menjaga moralitas kita, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin dekat. Karena pertama yang terpenting itu adalah kita mesti tertarik untuk mempelajari akhlak yang baik sebelum kita benar-benar mencapai tingkatan spiritualitas.